Ini pertemuan kedua kita di perkuliahan Sistem Kendali Multi Variable atau SKM ya. Di mana pertemuan kedua ini sebenarnya di pertemuan pertama sudah ada tugas, saya ingat sekali. Nah, untuk pertemuan pertama itu saya hanya memiliki 8 slide ya. Kita kembali lagi ke ini, ke kontrak tadi. Nah, di sini ada pengiriman email ya. Nah, sekarang saya ganti ininya. Jadi tolong tugas jangan kirim ke, tapi buatannya nggak apa-apa lah. Jadi gini, jadi email ini digunakan kalau e-learning tidak berfungsi ya. Karena di e-learning ada batas waktu kan. Jadi kalau Anda telat mengumpulkan tugas, salah satu caranya adalah masuk ke email ini. Ya, masuk ke email ini dengan catatan Anda harus punya format tugasnya, yaitu format tugasnya adalah SKM, regular, tugas keberapa, nama Anda, dan nomor pokok. Jadi artinya nama induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. Ini yang Anda kirimkan dalam filenya, jadi jangan bikin file yang tidak saya kenali. Oke ya, seperti itu ya. Nanti di subjeknya juga Anda bikin seperti itu. Oke, aturan main tidak usah diinikan, sampai oke, ini sudah saya anggap selesai. Dan setahu saya, seingat saya kemarin itu ada tugas, kok nggak dikerjain, tugas 1 kok nggak salah, yaitu membuat matrik. Membuat matrik nggak, Julianer? Tugas yang pertama kemarin buat matrik bukan katanya? Julianer? Iya, Pak. Tugas pertama bikin matrik bukan saya minta? Iya kayaknya, Pak. Aduh. Kok nggak di... Nah ini kan? Ini kan tugasnya? Benar ya? Ini kan tugasnya? Iya. Tapi itu tulisan soalnya itu kok aneh ya, Pak? Bukannya materi turun ke bawah ya? Ini kan penulisan dengan MATLAB. Oh. Ini kan kalau nulis dengan MATLAB kan kayak gini. Ya saya bingung itu apa ini maksudnya? Ya ini matrik. Kalau nggak ada ini kan nulis di sini kan agak repot. Ini kan kalau saya masukkan ke MATLAB, nih, saya masukkan ke MATLAB nih. Mana metodenya? Nih. Ini ordo keberapa ini kira-kira? Nih, saya masukin ke MATLAB nih. Nih kan? Tuh, kayak gitu kan? Tuh, jadi matrik kan? Tuh. Udah, nih saya tambahin biar kamu ngerti. Nah, tuh matriknya tuh. Saudara, nah, kayak gini juga nggak bisa ya, nggak tahu dah kalau kamu ini juga nggak. Ini matriknya udah saya buat tuh, matrik B. B saya ambil. Tuh matrik B. Tuh udah saya buatin tuh matrik A, matrik B-nya. Saya kirim lewat email ya. Lewat WhatsApp ya. Kamu tugas pertama nggak ngerjain. Nanti dikerjain, Pak. Selesai kok. Sanu sama Pak Surya mati loh.
Kalau Jen hilang nilai kamu. Tugas satu sistem kendali motor variabel, tanggalnya 12 Maret 2021. Nah ya, ini saya kirim ke WhatsApp. WhatsApp loading. Saya kirim ke grup, ada tugas. Masuk file, add tugas 1 dalam kurung 12 3 tugas 1 matrik. Oke, sudah saya masukin di pertemuan pertama. Tuh ada tugas tuh. Kok ininya nggak ada ya? Kok ininya nggak kelihatan? Oh, sampelnya. Nah, 13.03.2021. Tugas 1. Oke. Sensi. Sudah 3 orang, tinggal Wisnu ya belum. Oke, ini sudah 1, 2, 3. Oke, ini sudah semua. Laptopnya tutup. Apalagi tadi tugas sudah. Oh, di grup ya. Di grup SKM. Tugas 1 matrik. Oke, selesai. Langsung kita masuk ke pertemuan pertama kita mengenai ini sudah pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan saya sebutkan saja dari awal. Ini sudah saya baca kalau nggak salah minggu lalu. Sudah saya baca. Ya, ini sudah saya baca. Saya tutup langsung ke materi yang 2. Pengantar matrik. Perhatikan. Saya usahakan agak cepat. Ini berapa halaman? 53. Kalau 53 mungkin nggak nyampe 53 saya ini kan ya. Oke. Oke, ini adalah pengantar materi kita. Seperti saya bilang di awal perkuliahan di minggu pertama, yaitu tanggal 12, bahwa multivariabel nanti akan lebih mengarah ke penggunaan matrik, ya. Dan tugas pertama Anda adalah membuat matrik secara manual, yaitu ada coret-coret atau gimana, intinya tidak menggunakan MATLAB, menggunakan cara manual. Nah, sekarang kita akan membahas pengantar pertama, yaitu matrik. Nanti pertemuan keduanya ada matrik dengan MATLAB. Jadi artinya bagaimana cara menggunakan matrik dengan MATLAB. Oke, kita masuk ke definisi matrik dulu. Matrik adalah suatu susunan angka atau bilangan atau variabel atau parameter ataupun fungsi di mana dia berbentuk 4 persegi yang ditutup oleh tanda kurung, ya. Jadi perhatikan contoh ini. Jadi misalnya matrik A sama dengan, ini ada kurungnya, ya, ada penutupnya. Nanti matrik A itu tergantung besarnya berapa. Kalau ini 2 kali 2, ya. Kenapa 2 kali 2? Karena ada 2 baris, ya, dan 2 kolom, ya. Kalau dia hanya satu baris saja, kolomnya misalnya 2 baris tapi 1 kolom, itu berarti vektor, ya. Jadi kalau namanya matrik itu ada baris dan ada kolom. Matrik dapat dibuat dengan berbagai jumlah baris dan kolom. Nah, setiap bilangan pada matrik kita sebut dengan elemen. Jadi ini elemen semua nih, elemen atau unsur dari matrik. Kita menyebutkan A ini adalah baris 1, elemen baris 1, kolom 1. B itu adalah baris 1, kolom 2. Penulisan di atas merupakan bentuk matrik A berordo 2 kali 2
ditulisnya boleh A, 2-nya di bawah, 2 kali 2, atau bisa juga ditulis dengan A22, itu artinya sama. Jadi ini artinya matrik 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Ya. Apa yang dimaksud dengan ordo? Ordo adalah suatu matrik, ordo satu matrik itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dalam matrik tersebut. Nah, ada 12 macam matrik. Yang pertama adalah matrik baris, yang kedua adalah matrik kolom, yang ketiga adalah matrik nol. Ada yang masuk? Sudah? Oh, belum ada. Kita lanjut. Yang keempat adalah matrik bujur sangkar, yang kelima adalah matrik diagonal, yang keenam adalah matrik identitas, yang ketujuh adalah matrik skalar, yang kedelapan adalah matrik segitiga, yang kesembilan matrik simetris, yang kesepuluh matrik mendatar, yang kesebelas matrik tegak, dan yang 12 matrik transpos. Seperti itu. Kita lanjut. Kita akan masuk yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri dari satu baris, ya. Jadi dia hanya satu baris saja, seperti ini. Jadi matrik baris A sama dengan 4, 3, 2, 4. Jadi ini bebas, yang penting dia satu baris, ya. Yang kedua adalah matrik kolom, ya, matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang terdiri dari satu kolom saja, ya. Barisnya ada, tapi kolomnya cuma satu. Ini contohnya. Berikutnya, matrik nol. Apa yang disebut dengan matrik nol? Matrik nol adalah suatu matrik yang setiap unsur matriknya atau nilai dari matriknya itu berisi angka 0. Ordonya bebas, n kali n, dan ditulis dengan huruf O saja. Jadi kita menyebutkan matrik nol itu dengan kita tulis angka 0, terus tergantung ordonya mau berapa kali berapa. Misalnya ini 3 kali 2, berarti 3 baris, 2 kolom. Seperti itu ya. Matrik bujur sangkar. Matrik bujur sangkar atau matrik persegi atau matrik bujur sangkar adalah matrik yang memenuhi jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi kalau Anda melihat satu matrik, baris dan kolomnya sama, itu bisa disebut sebagai matrik bujur sangkar atau matrik persegi. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama. Berikutnya matrik diagonal. Matrik diagonal adalah satu matrik bujur sangkar yang semua unsurnya, kecuali unsur-unsur pada diagonal utama adalah 0. Jadi kalau kita lihat, selain yang di tengah, yang diagonal, semuanya berunsur 0. Makanya kita anggap sebagai matrik diagonal. Matrik identitas. Matrik identitas atau matrik satuan adalah matrik diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utamanya adalah 1. Ya, ditulis dengan huruf I. Jadi ini kayak gini nih, diagonalnya 1. Atau ditulis dengan I juga bisa. Ya. I3 ini adalah ordonya 3, yang I4 ini adalah ordonya 4. Nah, selanjutnya matrik skalar adalah matrik diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utamanya semuanya sama. Jadi kalau kita lihat tadi kan angkanya 1 ya. Nah, sekarang dia buat diagonal tapi angkanya bukan 1. Karena kalau angka 1 kan identitas. Nah, kalau isinya selain 1 kita anggap sebagai matrik skalar, ya. Matrik segitiga. Matrik segitiga adalah suatu matrik bujur sangkar yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Jadi kita bisa membuat segitiganya dari ke bawah seperti ini. Jadi di atasnya 0 atau di atas yang di bawahnya 0. Ini dinamakan matrik segitiga. Dan terakhir, setahu saya terakhir ini matrik ya. Oh, masih ada 2. Matrik simetris. Matrik simetris adalah suatu matrik bujur sangkar yang unsur pada baris KI kolom ke J sama dengan unsur pada baris ke J kolom KI. Sehingga kita akan anggap AIJ sama dengan AJI. Yang mana? Nah, yang angka 9. Jadi contoh matrik G ini, angka 9 itu disebut matrik simetris. Kenapa? Karena nilainya sama. Unsur pada baris kedua kolom keempat 9, kalau dibalik unsur dari baris keempat dan kolom kedua 9 juga. Jadi dia posisinya sama. Ya, itu disebut matrik simetris. Matrik mendatar. Matrik mendatar adalah matrik yang banyaknya baris kurang dari banyaknya kolom. Jadi kalau baris lebih kurang daripada kolom, kita sebut sebagai matrik mendatar. Kalau matrik tegak itu adalah matriknya lebih banyak barisnya dibanding kolom. Seperti itu.
Dan terakhir materi transpose. Salah transpose ini terakhir deh. Materi transpose atau ditulis dengan notasi A dengan pangkat T. Transpose adalah materi baru di mana elemen kolom 1 sama dengan elemen baris ke-1 dari materi A. Elemen kolom kedua sama dengan elemen baris kedua dari materi A. Elemen kolom ketiga sama dengan elemen baris ketiga dari materi B. Mungkin Anda bingung dengan kata-kata elemen kolom 1 sama dengan elemen baris ke-1. Perhatikan contoh matrik transport berikut ini. Perhatikan. Di sini ada matrik A, di mana barisnya adalah 1, minus 2, 5, 8. Itu baris pertama. Baris keduanya 9, 1, 4, 2. Baris ketiganya 0, 3, minus 2, minus 3. Saya buat dalam bentuk warna yang berbeda. Jadi penyataan yang dinamakan matrik transport itu adalah di mana kolom 1 nanti akan dipindahkan ke baris ke-1, kolom 2 dipindahkan ke baris kedua. Jadi artinya gimana? Yang tadinya mendatar, itu ditulis menurun. Ya kan? Jadi kalau ditanya, tuliskan nilai dari matrik A yang ditranspos, ya. Jadi kalau ditanya transpos dari matrik A, kalau matrik A-nya bentuknya kayak gini, berarti Anda transpos itu dengan cara yang baris dijadikan kolom. Yang baris dijadikan kolom. Lihat warnanya. Jadi warna merahnya tadi yang mendatar dibikin menurun. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Itu yang dinamakan matrik transpos. Jadi jika odomatrik A sama dengan 3 kali 4, maka odomatrik dari transpos adalah 4 kali 3. Jadi kebalikannya. Nah, khusus yang persegi, jadi kalau dibalikan ininya sama. Ya. Tapi khusus yang tidak persegi, ya. Kalau dibuat 3 baris 4 kolom, pada saat ditransport dia menjadi 4 kolom, 4 baris, 3 kolom gitu. Jadi kan tadinya 3 baris menjadi 4 baris. Ya. Tuh. Selanjutnya, sifat-sifat dari matrik transpos. Nah, jadi kalau kita mengenal tadi matrik transpos, dia memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya bagaimana sih maksudnya? Jadi jika ada 2 matrik yang dijumlahkan, terus ditransport, itu hasilnya akan sama dengan masing-masing matrik ditransport dulu, baru ditambah. Ya, jadi kalau Anda punya matrik yang ditransport, Anda jumlahkan dulu dua-duanya, matrik A dan matrik B Anda jumlahkan, terus baru Anda transport, itu sama persis seperti A-nya Anda transportkan, B-nya Anda transportkan, baru Anda tambahkan. Itu sama. Berikutnya, jika suatu matrik ditransport dan ditransportkan lagi, itu kembali ke matrik awal, yaitu matrik A. Ya, jadi matrik A ditranspos. Terus Anda transpos lagi posisi matrik A yang sudah ditransport, dia akan kembali ke posisi awal, yaitu A. Berikutnya, yang ketiga, sifat-sifatnya. Jika matrik A dengan matrik B dilakukan pengalian, jadi perkalian 2 matrik, ya, selanjutnya hasilnya baru Anda transpos, itu sama persis seperti, nah ini perhatikan nih, kalau tadi penjumlahan A tambah B-nya tetap di posisi masing-masing, pada saat dijumlahkan A yang sudah ditranspos dengan B yang sudah ditranspos sama, tapi ingat, untuk perkalian, A dikali B, berarti Anda mengalihkan matrik A dengan matrik B, ya, hasilnya baru Anda transport, itu akan sama, bukan dengan cara A kali B, tapi ya ini kebalik. B yang ditransport dikalikan dengan A yang ditransport. Jadi ini hati-hati nih. Ini hati-hati. Jadi perkalian A kali B, kalau mau disamakan, dia tidak bisa A dikali B saja, tapi harus B dulu dikali dengan A. Ya, di sini hati-hati. Nanti Anda akan melihat di slide saya berikutnya, perkalian 2 transport itu, yang pengali pertama dengan pengali kedua itu tidak boleh ketukar. Kalau ketukar nilainya berbeda. Oke, itu kesimpulan dari yang pengantar matrik. Mudah-mudahan Anda pahami. Sekarang kita masuk ke operasi matrik. Ya, operasi matrik. Di dalam matrik itu ada operasinya. Apa saja? Pertama, penjumlahan dan pengurangan 2 matrik. Kenapa penjumlahan dan pengurangan saya satukan di satu slide?
karena memang diizinkan. Artinya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Anda menjumlahkan dan mengurangi ya sama, lakukan seperti biasa. Jadi di sini dua matrik itu dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan jika ada syaratnya ya, ordonya sama. Jadi kalau ordonya berbeda ya nggak bisa. Itu tadi saya bilang. Jadi penjumlahan pengurangan kenapa dalam satu slide ini? Karena berhubungan dengan kalau ordonya berbeda dia tidak bisa. Ukuran materinya tidak sama, tidak bisa. Jadi ukuran harus sama. Misal ya, misalnya ada ordo dari matrik A itu ternyata 2 baris 3 kolom. Sedangkan matrik B itu 2 baris 3 kolom juga. Maka keduanya dapat dijumlahkan. Karena sama. 2 kali 3, 2 kali 3. Ya. Nah, itu bisa sama dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi akan menjadi lain jika matrik A 2 kali 3, matrik B 3 kali 2. Nah, ini yang tidak bisa sama. Ya, jadi harus sama ukuran, misalnya pakai matrik persegi atau sama barisnya sama, kolomnya sama. Kalau ini Anda masih kurang ngerti, kita kasih contoh. Ya kan? Kita kasih contoh. Nah, perhatikan penjumlahan dua matrik. Ini saya melakukan penjumlahan ya. Nanti pengurangan sama saja. Di sini ada matrik A. 3, 2, 1, baris keduanya 5, 4, 6. Di sampingnya ada matrik B. Isinya 7, 5, minus 3, baris keduanya minus 2, 1, 0. Nah, kalau dilakukan penjumlahan dua matrik, ya kita lakukan penjumlahan. Ya. Elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua, ya seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Sama seperti melakukan penjumlahan dan pengurangan biasa. Ya, misalnya 3 yang unsur pertama ditambahkan dengan 7, ya hasilnya 10. 2 dengan 5, ya hasilnya 7. 1 dengan minus 3, ya minus 2. Bagaimana baris yang di bawahnya? Sama, tidak ada perbedaan. 5 ditambah dengan minus 2, 3. 4 ditambah dengan 1, 5. 6 ditambah 0, ya 6. Nah, inilah penjumlahan. Kita lihat, apakah ada contoh pengurangan? Nah, ada contoh pengurangan. Pengurangan juga begitu. 3, jadi unsur 1 dengan unsur 1, unsur 2 dengan unsur 2, unsur 3 dengan unsur 3. Seperti itu. Ya. Jadi 3 dengan 7, 10, 3 dengan minus ya. Karena ini kan kurang 7. 3 dengan kurang 7 adalah minus 4. 2 minus 5 adalah minus 3. 1 minus. Nah, ini perhatikan. 1 dikurang dengan minus 3. Minus dengan minus berarti jumlahnya jadi plus. Jadi 1 dikurang dalam kurung minus 3. Nih, yang kayak gini nih. Minusnya menjadi tambah. Sehingga nilainya 4. 5 minus minus 2. Atau 5 kurang minus 2. Nah, ini minusnya juga hilang. Jadi hasilnya 7. 4 kurang 1, 3. 6 dikurang 0 adalah 6. Itu ya. Kita lanjut. Sifat pada penjumlahan matrik. Tadi sifat yang impulse kita balik dulu sebentar. Jadi saya menunjukkan sifat dari matrik transpose. Nah, sekarang saya akan memberikan sifat secara umum untuk matrik. Jadi ini umum ya, kalau yang tadi transpose khusus. Nah, ini adalah umum. Pertama, sifatnya adalah matrik itu bersifat komutatif. Apa maksudnya komutatif? Jadi yang dinamakan komutatif itu adalah jika matrik A dijumlahkan dengan matrik B, itu hasilnya akan sama persis jika matriknya dibalik, yaitu B ditambah dengan A. Ya, ingat ya, B ditambah dengan A sama dengan A ditambah dengan B. Itu yang dinamakan sifat komutatif. Jadi menjumlahkan dua matrik dengan cara matrik 2 dulu ditambah dengan matrik 1 atau matrik 1 ditambah dengan matrik 2, hasilnya sama. Yang kedua, sifatnya adalah asosiatif. Nah, tunggu sebentar, tadi ada yang masuk kayaknya. Oh, belum masuk. Oke, kita lanjut. Matrik kedua, sifatnya asosiatif. Asosiatif itu maksudnya bagaimana? Jadi asosiatif, jika A ditambah B, lebih dulu kita jumlahkan, baru ditambahkan dengan C, terakhirnya,
itu sama saja dengan B dengan C dijumlahkan terlebih dahulu karena dalam kurung, baru ditambahkan dengan A. Itu sama. Itu namanya asosiatif. Jadi kalau komutatif tadi cuma dibalik posisi penjumlahannya, kalau asosiatif Anda mau menggabungkan dulu dengan siapa tidak ada masalah, asal syaratnya adalah apa? Ya, operasinya sama, yaitu sama-sama plus atau sama-sama minus. Pokoknya intinya seperti itu. Ya, sama-sama plus itu sama, dan seharusnya juga sama-sama minus juga sama. Karena kan prinsipnya sama. Yang ketiga sifatnya adalah identitas tambah. Ya. Apa artinya? Jadi identitas ini adalah bagaimana menjumlahkan matrik dengan matrik 0 atau dengan angka 0. Jadi jika Anda melakukan proses matrik A ditambah dengan 0, itu sama persis dengan 0 ditambah matrik A, yang dimana hasilnya adalah matrik A itu sendiri. Jadi seperti itu. Itulah identitas tambah. Nah, bagaimana dengan perkalian? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam rumusan tadi? Jadi kita sebutkan di sini jika variabel K adalah suatu bilangan real, skalar. Jadi bilangan real ini sama seperti Anda punya nilai, nanti Anda mau kalikan ke dalam matrik. Nah, seperti itu ya. Anda satu punya nilai skalar, satu bilangan, satu angka, terus Anda ingin mengalihkan ke dalam matrik. Seperti itu. Ya. Nah, perhatikan. Jika variabel K, kita anggap K ya, itu adalah suatu bilangan real, ya, misalnya berapa, dalam kurung skalar, dan matrik A itu adalah A, matrik A, I, dan J. I-nya itu kan baris dan J-nya itu kolom kan. Jadi A, I, J itu adalah tergantung matriknya, matrik berapa. Kalau 2 kali 2 berarti A, I-nya 2, J-nya 2. Maka perkalian variabel K dengan real yang tadi saya sebutkan dengan matrik A itu didapatkannya sebagai berikut. Jadi K itu langsung saja dikalikan dengan A. Nanti dia akan menjadi matrik KA, matrik dari dua gabungan tadi. Jadi seperti itu, sederhana mengalihkan matrik sebenarnya. Ya, di mana KA adalah matrik KAIJ ya, matrik KAIJ merupakan satu matrik yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matrik A dengan K. Jadi kalau kita ingat tadi matrik A itu kan banyak ininya nilainya. Saya balikin dulu. Mana dia? Kalau dicari begitu tuh. Bentar. Dia lari kemana tadi? Nah, ini kan kayak gini kan, matrik A itu kan ada baris dan kolom. Nah, tadi dengan matrik mana tadi? Nah, yang pengalihan dua matrik dengan skalar ya, kalian dengan matrik dengan real lah, real. Tulisannya real dengan kalian real dengan matrik. Nah, di situ diperlihatkan adalah nilai dari skalar yang didapat dikalikan saja dengan nilai matrik. Tidak ada masalah. Jadi yang didapatkan nanti nilai semua elemen yang sudah dikali dengan K. Agak bingung mungkin dengan kata-katanya, lebih bagus dia contoh. Ya. Kita kasih contoh. Nah, misal ya, jika matrik A itu adalah, nah di sini disebutkan misal elemennya A11, A21, A12, A22. Maka kalau kita kalikan dengan nilai bilangan real, yaitu kita anggap K ini kita anggap ini ya. K ini kita anggap ini. Nah, saya kasih warna dah. Saya kasih warna. Jadi K itu kita anggap sebagai bilangan skalarnya atau bilangan realnya. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana prosesnya nanti di dalam matrik? Nah, di dalam matrik tinggal dikalikan saja nilai K itu dengan unsur dari matrik tersebut. Jadi A11, A12, A21, A22 tinggal dikalikan saja. Nah, dikasih contoh nih. Jika matriknya itu 75 minus 3, baris keduanya minus 2, 1, 0. Bagaimana prosesnya? Jika 3 dikali matrik A. Nah, itu sama saja. Kalikan saja ke dalam. Karena ini adalah perkalian real dengan matrik. Akan berbeda jika matrik dengan matrik nanti. Oke? Jadi dari soal, dari contoh, didapatlah nilai hasilnya adalah
21, 15, minus 9. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sifat perkalian metrik dengan bilangan real? Nah, jika A dan B merupakan bilangan real, maka saat dilakukan penjumlahan A tambah B dan dikalikan dengan matrik A, itu sama persis seperti nilai A kecil dikalikan dengan A matrik, B kecil dikalikan dengan A matrik. Jadi seperti itu. Jadi nilai A-nya yang matrik digunakan untuk proses perkalian di A, proses dikalikan di B, baru dijumlah. Itu boleh. Itu boleh. Ada yang keluar ya? Ada, masih bertiga. Itu yang pertama ya. Jadi penjumlahan dua matrik dikali dengan real itu bisa. Ya, itu bisa. Yang kedua, jika bilangan A berada di luar dari proses penjumlahan dua matrik, nah itu sama persis. A-nya bisa saja dikalikan dulu dengan matrik yang sebelum ditambah, dan yang B-nya juga dikalikan dengan A yang bilangan real yang di luar gitu. Jadi kalau di sini contohnya A dalam kurung matrik A matrik B, berarti A itu bisa saja dilakukan prosesnya A dikali A matrik, A dikali B matrik. Seperti itu ya. Terakhir, A dikali dengan dalam kurung B dikali A. Itu sama persis seperti dia buka kurung untuk A kali B dikalikan dengan A. Jadi ini artinya sama. Artinya sama. Ya. Oke, kita masuk ke perkalian dua matrik. Suatu matrik A yang berordo M kali P, jika dikalikan dengan matrik B yang berordo P dikali N, maka akan didapatkan matrik ketiga yang dinamakan matrik C, di mana ordonya didapat dari ordo matrik A yang di bagian barisnya dikali dengan ordo matrik B yang di bagian kolomnya. Sehingga perkalian dua matrik itu akan mendapatkan ordo baru. Ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Nanti tergantung dari ininya. Artinya matrik C itu adalah matrik penggabungan dari matrik A dengan matrik B. Jadi di sini ada ilustrasinya A, M, X, P di-N-kan dengan B, P, X, N, hasilnya malahan C, matrik C sama dengan M kali N. Jadi yang di tengahnya hilang. Dalam perkalian matrik yang perlu diperhatikan adalah banyaknya kolom pada matrik A. Jadi kolomnya yang diperhatikan. Ya, harus sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka hasil kali matrik tidak didefinisikan atau tidak didapatkan. Oke, kita kasih contoh. Karena ini yang kayak gini ini harus contoh. Nah, ini contohnya nih ya. Contoh A. Matrik A itu disebut dengan 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Sedangkan matrik B itu adalah 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, perhatikan. Tadi disebutkan di awal, saya balik dulu. Banyaknya kolom pada matrik A. Banyaknya kolom. Mana kolom? Nah, yang di belakang kan? Yang 2 kali 3, yang 3-nya kan kolomnya. Nanti harus sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Barisnya mana? Nah, yang 3 juga kan? 3 kali 2. 3 itu kan baris. Nah, ini harus sama. Harus sama. Kalau tidak sama, ya tidak terpenuhi itu proses perkaliannya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, perhatikan. Jadi matrik C itu didapatkan dari A dikalikan dengan B. Matrik A dikali dengan matrik B. Di mana hasilnya adalah kita anggap C11, C12, C21, C22. Inilah yang tadi saya bilang. Yang 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2 nanti akan mendapatkan matrik 2 dikali 2. Iya, 2 dikali 2. Jadi kalau matrik ini 2 kali 3, matrik B 3 kali 2, nanti 3 di tengahnya itu akan hilang, yang terjadi hasilnya akan menjadi matrik 2 dikali 2, yaitu matrik C. Nih matrik C. Matrik C ini adalah 2 kali 2. Di mana C1 itu, C11, C11 itu adalah proses, yaitu perkalian
A11 nih yang baris pertama kolom pertama, dikalikan dengan B11 baris pertama kolom pertama juga. Oke, dan nih perhatikan nih. Ditambah, nah perhatikan nih, ini yang berbeda. Ditambah baris kolom kedua baris pertama, jadi baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama, ditambah baris satu kolom ketiga dikalikan dengan baris 3 kolom pertama. Nah, seperti itu. Jadi ini dengan ini, ya A11 dengan B11, A12 dengan B21, A13 dengan B31. Hasilnya adalah matriks C11, yaitu yang di kolom pertama, baris pertama. Jadi seperti itu. Ya. Sedangkan matriks yang C1.2 atau 1 kali 2 atau 12 ya, 12 saja kita sebut 12 bukan 12, 12 itu didapatkan yang mana? Didapatkan dari A11 yang dikalikan dengan kolom kedua. Ingat ya, yang dikalikan dengan kolom kedua. Ini A11 dengan A12, A12 dengan A22, A13 dengan B32 untuk mendapatkan C12. Selanjutnya C21 didapatkan dari, nah pindah baris dia. Baris kedua sekarang dieksekusi. Baris kedua kolom pertama, yang ini nih B11, yang A22 ke bawahnya, A23 dikalikan dengan B yang ke bawahnya. Aduh, apa itu? Baik dulu. Oke. Itu mendapatkan C22. Dan C yang terakhir, yaitu C22, tadi C21 ya, C22, itu didapatkan dari, kembali lagi ke depan, A21 dengan B12, A22 dengan B22, A23 dengan B32. Jadi hasilnya, oh nggak ada contohnya. Ya, contohnya nanti Anda buat sendiri. Yang penting ini sudah saya tunjukin. Oke, kita langsung masuk karena waktunya pendek. Determinan matrik. Apa yang dimaksud dengan determinan matrik? Determinan matrik dapat didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan dari matrik dapat dinotasikan dengan, nah di sini ya, det A atau garis lurus ya, tutup kurung garis lurus A, tutup kurung garis lurus. Itu adalah definisi atau notasinya. Nilai dari determinan suatu matrik itu adalah berupa bilangan real. Satu bilangan tunggal ya. Ya, bilangan real ini bukan pecahan ya. Itu. Nah, sekarang perhatikan matrik A. Saya kasih contoh ya untuk mencari determinan. Jadi determinan itu dicari dengan cara kita buat dulu ininya ya, A, B, C, D. Nah, nanti akan dilakukan proses bagaimana? A dikali dengan D dikurang C dikalikan dengan B. Ya, atau B dikalikan dengan C sama saja. Saya kasih contoh di sini. 2, 1, minus 6, 3. Berarti untuk mendapatkan rumus determinan dari matrik P sama dengan 2 dikali 3, jadi 2 ini dikali 3, dikurang 1 dikali dengan minus 6. Jadi kalau 2 dikali 3 itu adalah 6, dikurang. Nah, 1 dikali minus 6 adalah minus 6 juga, berarti minus dengan minus menjadi plus, berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12 determinannya. Jadi seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, ini contoh untuk 2 kali 2. Bagaimana kalau determinannya itu matriknya lebih dari 2 kali 2. Nah, untuk matrik yang lebih dari 2 kali 2 atau kita anggap ordernya 3 kali 3, jadi ordernya lebih besar, ada 2 cara yang dilakukan.
Yang pertama adalah disebut dengan metode Sarus. Ya, metodenya namanya metode Sarus. Metode Sarus ini bagaimana sih ininya? Sebentar, saya mau gedein dulu ini. Kayaknya enggak, udah selesai. Jadi metode Sarus itu nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang kedua adalah metode ekspansi kofaktor. Nah, saya nggak tahu nih apakah rekan-rekan yang di sini, ini kan kalau setahu saya sistem kendali multivariabel ini adalah mata kuliah semester berapa ya? Dulu saya lihat dulu di jadwal. Biasanya ada di jadwal. Semester berapa Anda ini? Yang kabur nih dari depan ini. 6. 6. Berarti kalau semester 6, ya, jadi kalau semester 6 itu berarti Anda sudah mendapatkan materinya udah lama ini seharusnya. Ya, ini semester 6, benar, semester 6. Tuh, semester 6. Berarti Anda pasti mengetahui cara mencari determinan dong. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, metode Sarus sudah pernah dengar belum? Ya? Halo, halo. Metode Sarus untuk mencari determinan sudah pernah dengar belum? Julenar? Apa? Metode Sarus itu sudah pernah dengar belum? Ini ada Julenar sama Sabrudin sama Muhammad Lufi. Pernah dengar belum? Untuk mencari determinan. Udah, Pak. Ada determinan sudah dipelajari kan? Mencari determinan satu matrik. Udah dong. Ini udah dipelajari dong. Iya kan? Ini kan belum inverse. Ini kan baru determinan. Nanti kalau inverse kan per determinan kan? Nah, oke lah. Kalau belum, berarti Anda semester sebelumnya yang membahas metrik Anda tidak terlalu fokus. Nah, saya harap ini difokus nih. Karena di metrik, di SKM itu metrik sangat penting. Makanya saya tekankan, saya ulang lagi. Cuma saya tambahkan dengan software MATLAB gitu. Jadi lebih gampang, tidak perlu hitung manual. Jadi ada dua metode untuk mencari determinan, metode Sarus dan metode ekspansi kofaktor. Nah, ini waktu zaman saya kuliah ini ekspansi kofaktor ini saya pakai nih untuk memecahkan yang sangat besar. Oke. Kita mulai yang Sarus. Metode Sarus itu bagaimana sih? Jadi metode Sarus itu adalah metode yang paling tepat digunakan untuk determinan yang 3x3. Ya, 3x3 dia paling enak. Tapi kalau lebih dari 3x3 nanti agak ribet ya. Yang paling cocok nanti kofaktor, yang metode yang ekspansi kofaktor yang paling mantap. Cara metode Sarus itu bagaimana? Jadi metode Sarus itu adalah pertama, tuliskan kembali kolom pertama dan kedua dari determinan awal di sebelah kanan setelah kolom ketiga. Jadi kalau Anda bikin matrik 3x3, Anda harus tulis ulang lagi yang kolom pertama dan keduanya di belakangnya. Ya, nanti Anda pahami deh yang angka satunya itu. Yang nomor 1. Terus yang nomor 2, nah hasil dari kali diagonal utama dijumlahkan dengan hasil kali pada diagonal pendamping. Anda harus ingat ya, determinan itu kan seperti ini. A dikali D dikurang C dikali B. Atau B dikali C, sama saja. Lihat nih, perhatikan. Anda tidak kabur dari layar monitor kan? Masih di sini, Pak, masih di sini. Nah, ya, saya nggak lihat foto kalian, saya lagi lihat materi saya. A dikali dengan D dikurang C dikali B dikali dengan C. Seperti itu kan? Ya, oke. Metode Sarus itu adalah yang modelnya seperti ini. Nah, nih. Jadi kalau ada orde 3x3, nih. Kalau D kan 2x2. Ini kan 2x2. Caranya adalah A dikali D dikurang D dikali C. Nah, untuk 3x3 yang dinamakan Sarus, ini ada 3. Nih, ada 3. 1, 2, 3. 3 baris, 3 kolom. Nah, kalau ditanyakan determinannya, tadi kan di pertama disebutkan, tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua di belakangnya. Nah, perhatikan. Nah, supaya lebih enak,
saya ganti warnanya dengan warna yang berbeda. Biar Anda bisa melihat perbedaan warnanya. Oke. Jadi, prinsip yang pertama adalah tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua dari determinan awal di sebelah kanan setelah kolom ketiga. Ini kolom ketiga nih. Jadi ini matrik, Anda tulis lagi di bawahnya saat mencari determinan, dan kolom pertama yang warna hijau ditulis kembali, dan warna kuning ditulis kembali. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya, lakukan, ini kayaknya warnanya ganti deh. Mana pakaian, oh ini. Warna saya ganti dulu ya, biar lebih oke. Nah, nah, oke ya. Nanti ininya saya ganti warnanya. Yang pertama itu PTX. Nah, ini yang warna merah. Oh, saya tambahkan saja. Ini merah. Ini warnanya, ini apa, biru ya? Biru. Nah, biru ini. Oke, tuh. Cakep kan warnanya. Simpan dulu. Nah, perhatikan. Inilah yang disebut dengan metode Sarus. Metode Sarus itu adalah menambahkan di kolom keempat dan kolom kelima, kolom keempat dan kolom kelima, benar. 2 kolom lagi yang diambil dari depan. Jadi merah, kuning, hitam. Nah, tambahkan, hijau, kuning, hitam. Jadi tambahkan lagi di kolom berikutnya yang warna hijau dan warna kuning. Nah, selanjutnya sama seperti Odo 2x2 yang melakukan proses perkalian A kali D dikurang B dikali C, di Sarus pun melakukan prosesnya sama. Ambil ke bawah, P dikali T dikali X, yang ini, ya ini yang pertama, ditambah Q dikali U dikali V, ini Q dikali U dikali V, ditambah R dikali S dikali W, ini R dikali S dikali W. Ini adalah proses penjumlahannya. Selanjutnya dikurang. Nah, lihat nih, yang warna biru. Dikurang V dikali T dikali R, dikurang W dikali U dikali P, dikurang X dikali S dikali Q. Nah, sehingga hasil ini adalah hasil determinan dari B. Nah, ada catatan. Perlu diperhatikan bahwa metode Sarus itu tidak berlaku bila matriknya lebih besar, yaitu misalnya 4x4 dan lebih besar, lebih tinggi, metode Sarus akan mengalami kesulitan. Oke. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor. Bagaimana teknik ekspansi kofaktor? Nah, perhatikan. Yang pertama adalah pengertian minor dulu. Minor adalah suatu matrik A dilambangkan dengan MIJ, adalah matrik bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris KI dan elemen-elemen pada kolom ke J. Berikut. Misal, ya, ini saya kasih contoh nih. Biar warna-warni lagi, saya kasih warnanya hijau, kuning, dan hitam. Oke, perhatikan. Ya, jika kita menemukan matrik 3x3, saya ambil kopator yang tadi kan Sarus bisa. Ini metode Sarus bisa. Nah, ekspansi kopatornya saya mulai dari 3x3 dulu sebelum ke 4x4. 3x3 dulu contohnya. Nah, diketahui satu nilai untuk matrik Q yaitu matrik 3x3 yang Anda lihat di layar Anda sekarang. Nah, yang ditanya sekarang adalah, tadi kan dia bilang hilangkan atau penghentian minor itu adalah hilangkan beberapa baris
Jadi Anda hanya menghitung baris yang tepat saja. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah Anda ambil nilai dari bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari matrik awal, matrik key. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya akan gambarkan pakai ini. Untuk mendapatkan N11 itu Anda hanya fokus di, nah ini, hanya fokus di kotak yang ini saja. Oke, saya copy, saya pastikan, saya putar. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ya, benar. Ini kayak gini memang benar. Nah, jadi M11 itu didapat dari mana? Dari yang ini. Ya, dari yang ini. Oke. M12 dapat dari mana? Aduh, gimana ya? Harus bikin 2 lagi dong. Bisa dulu ya. Sudah, ini saya ambil warna hitam, nggak apa-apa nih, warna hitam. Ini yang kedua warnanya nggak boleh hitam. Warnanya kuning saja, kuning. Ya, oke. Bagaimana mendapatkan M12? M12 itu yang diambil, nah ini kopinya satu lagi. Nah, M12 itu yang ini. Nah, kayak gitu. Itu M12. Jadi yang diambil yang biru. Ya, ini nih warnanya diganti. Ya, yang hijau. Ini hitam. Ini kuning. Nah, jadi dikelompokkannya kayak gitu. Jadi baris pertama, tapi di kolom kedua. Jadi ini yang diarsir, yang ditutupin oleh kuning ini berarti tidak diambil nilainya. Nilainya tidak diambil. Ya, kalau yang pertama tadi kan yang hitam. Ini yang hitam. Ini saya ganti. Oh, mungkin gambar ininya samain kayak gitu ya. Nah, biar kayak gitu ya, sama ya. Berarti yang ininya saja diganti warnanya. Warnanya warna ungu aja, warna ungu. Oke, warna ungu. Oke. Dan terakhir, nah yang terakhir ambil lagi warna hitamnya. Warna ungu juga boleh dah. Dan yang terakhir M13, nah ini warnanya warna apa nih yang cocok? Warna ini aja ya. Nah, M13 dapat dari mana? Nah, sama. Ini di sini. Jadi ini ada 3 baris ya. Ada 3 warna ya. Nah, nggak apa-apa lah 3 warna kayak gitu. Oke. Naikin dikit. Udah rapi nih. Nah, kayak gitu ya. Dan terakhir ini di sisi sebelah sini. Ya. Butuh. Nah. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi yang diambil yang ini hijau dan 72. Cakep. Nah, hasil dari M11, M21 dan M13 inilah yang nanti dibuat submetrik. Ya, submatrik namanya, submatrik.
Submateri itu begini, submateri AC ekspansi baris 1 dari materi Q. Ya. Selanjutnya, nanti pengertian kofaktor itu adalah suatu elemen baris KI dan kolom KI dari materi A dilambangkan dengan rumus ini. Dan menentukan standarnya adalah plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Kayak gitu. Jadi untuk mencari, nah ini ya. Jadi untuk mencari, kok begitu? Oke, jadi untuk mencari determinan A dengan metode ekspansi kofaktor cukup mengambil satu saja ekspresinya. Baik yang atas boleh, mau yang bawah atau yang lain itu boleh, bebas. Ya. Contoh kayak gini nih, ya. 7523. Oke, terus ngambilnya 1573, 1772. Nanti didapatkan rumus determinan Q-nya adalah kayak gini. Ya, si rumusnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Paham tidak? Yang kofaktor. Mau dites juga boleh. Halo? Masih hidup atau udah jadi mayat kalian? Halo? Halo. Ini yang kofaktor udah ngerti belum? Kofaktor ngerti, Pak. Yakin ya? Kofaktor udah yakin kalian ngerti ya? Ya udah kalau ngerti, berarti tugas yang kedua Anda, tadi kan? Tugas yang kedua, tadi kan tugas pertama ya. Ini saya buat tugas kedua. Tugas kedua. Saya ambil contoh kofaktor saja. Nah, ini contohnya ya. Oke. Oh, ini aja nilai yang sama. Saya buang ini. Oke. Jadi nilainya adalah ini tugas tanggal 19, tugas kedua. Tugasnya apa? Tugasnya adalah buat cari nilai determinan matrik A dengan menggunakan aplikasi MATLAB menggunakan MATLAB dengan teknik M-File. Seperti itu ya. Tugas Anda paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Tapi kasih contoh dong, Pak. Wah, masih banyak yang... Oh, ini. Saya perhatikan nih. Saya kasih lihat nih. Ya, Pak. Oke. Jadi di MATLAB itu Anda bisa langsung membuat nilai determinannya. Ya. Itu bisa sebenarnya. Caranya bagaimana? Ini saya ambil nih, nilai ini nih. Tadi nilainya hilang 1 ya. Dari tugas pertama. Terus sebentar. Pelan-pelan. Saya ambil dulu nilai A-nya. Oke. Perhatikan ya. Nah, materinya sama tidak dengan yang tugas? Kecilin MATLAB-nya, saya kecilin. Sama nggak materinya? 1, 2. Oh, ini kelebihan.
3 kali 3 aja ya. Ini ya 3 kali 3, jangan 4, jangan 4 repot nanti. Berarti ini hapus 1, hapus 1, 1. Oke. CLC clear. Nah, sama nggak? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 2. Sama ya? Sama-sama. Oke. Kalau mencari determinan, itu tinggal det A. Kalau perintah nggak? Ya. Tulisan dia nggak boleh besar. Ya. Saya clearkan lagi ya. CLC. Oke. Jadi kalau mau mencari determinan A, itu di perintahnya nilainya udah dapat nih, 65. Oke? Paham sampai sini? Nah, kalau tadi Anda disuruh carilah determinan materi ini dengan teknik, dengan menggunakan M-file, berarti Anda menggunakan yang M-file nih, M-file. Oke. Selanjutnya Anda buat matriknya di sini, perintah matriknya. Ya, perintah matriknya Anda tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, sorry. 5, 6, 7, mana sih? 5, 6, 7, 4, 3, 2. 2. Nah, kayak gini. Ya, seperti ini ya. Terus, baru Anda tuliskan perintahnya, det A. Udah selesai. Nah, ini Anda simpan. Ya, Anda simpan. Misalnya Anda simpan di mana? Kalau Anda disimpan di MATLAB Work-nya, ini kan ini ada MATLAB Work nih, lihat perhatikan nih. Anda tidak perlu menautkan lagi ininya. Tapi kalau Anda simpannya di tempat lain, misalnya kayak gini nih. Saya simpannya di misalnya di kampus ISTN, di mata kuliah SKM. Mana SKM? Nih. Nih ya. Terus saya bikin satu folder namanya latihan MATLAB. Latihan MATLAB. Oke. Nah, ini latihan MATLAB ya. Nah, M-file tadi Anda simpan di dalam itu. Berarti kan kita cari nih. Di kampus, dokumen, ISTN, SKM. Nah, ini dia. Nah, di sini ada kasih nih, misalnya tugas 2. Tugas 2. Ya, kayak gitu ya. Terus Anda simpan. Nah, ini kan muncul di sini. Nih. Benar ya? Kalau Anda mainnya langsung di sini, ini langsung jalan oke. Ini kalau Anda running juga bisa di sini. Ya, ini setahu saya kalau di running bisa ini. Saya lupa. Ini run. Ya. Nah, di sini kan lihat nih. Ternyata folder tadi itu tidak masuk ke dalam directory ini. Beda kalau tadi saya simpan M-file-nya itu adanya di work. Di work itu yang mana sih? Jadi di MATLAB itu di bagian C, MATLAB. Nah ini ya MATLAB. Itu dia punya tempat kerja namanya work nih. Ini kalau saya kopikan di sini, mana tadi? Oh ini saya kopikan ya. Saya copy paste dulu, terus saya ganti namanya menjadi tugas X. Nah ini saya ambil, saya cut. Saya pindahkan ke work sini. Nah, tugas X itu bisa langsung Anda gunakan atau Anda running juga bisa di sini. Ini kita balikin dulu ke C. Di luar tadi ya. MATLAB atas. MATLAB nih. Nih. Nah, ini. Kalau yang ini nih ya. Ini ada 2 nih. Ini tugas X.
Kalau tugas X ini ada running, ini running nih. Karena dia berada di tempat dia berada. Tapi kalau tugas 2, kalau Anda running, ya Anda running ini, dia tidak mau running. Kenapa? Karena dia berada di folder di luar yang ada di dalam library. Nah, itu yang membedakan kalau Anda simpan di work dengan Anda simpan di tempat sendiri. Kelemahannya kalau disimpan di work, kalau Anda uninstall C Anda, semua tugas Anda pasti akan hilang. Semua tugas Anda pasti akan hilang. Karena dia berada di work di C biasanya. Oke. Nah, kalau kita panggil dengan MATLAB, ya kita panggil dengan MATLAB, ini saya clear dulu CLC. Kalau saya panggil tugas X, nah dia akan muncul atau di running sama dia, ya. Artinya tugas yang di X tadi akan di running dan akan menghasilkan ada hasilnya gitu. Mana tadi tugas X tadi. Nah, tugas X-nya jangan dikasih titik koma ya. Jangan dikasih titik koma. Ini juga nih, jangan dikasih titik koma. Karena kalau titik koma tidak akan ditampilkan. Tugas X itu kalau Anda panggil, ini saya panggil lagi ya. Nah, dia akan dapat dikeluarin. Oke? Kalau tadi pakai titik koma nggak akan dikeluarin sama dia. Oke, sekarang saya akan panggil tugas 2. Nah, ini akan error. Oke. Nah, bagaimana cara supaya tidak error? Berarti tugas 2 ini Anda harus masukkan ke dalam direktorinya. Caranya adalah set patch ya di sini. Terus Anda tambahkan add folder. Nah, tadi di mana yang punya Anda tadi? Saya masukkan di dokumen, kampus dokumen, ISTN. Makanya jangan jauh-jauh kalau Anda malas nyarinya. Kalau saya ini udah kebiasa. Main kayak gini nih udah biasa. Nah, inilah nih, lihat teman-teman. Nah, you cannot add. Kenapa? Karena di depannya ada pakai kode depan. Nah, berarti nggak bisa di situ. Saya pindahkan. Kenapa nggak bisa? Karena ISTN-nya saya pakai add. Nah, saya pindahkan lagi latihannya. Saya taruh di luar. Di luar yang ada tanda add. Nah, di sini saja. Saya taruh di sini latihannya. Oke. Nah, ini latihannya pindah ke sini ya. Berarti di MATLAB tadi, mana tadi? Saya add folder lagi. Saya masuk ke D. Saya masuk ke kampus. Nah, di sininya. Nah, ini latihan mana? Di STN, sorry. Di STN. Nah, ini latihan MATLAB. Nah, udah. Ini udah nge-link nih. Kalau sudah link, kita tutup, simpan, dan tutup. Nah, ini saya panggil lagi tugas 2. Akan terpanggil karena direktorinya sudah masuk ke dalam direktori yang kita punya. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Paham lah. Nggak terlalu ini banget kan kalian? Gampang. Nah, gampang. Nah, makanya tugas 2-nya itu sekalian cari inverse-nya. Nah, itu yang buat apa pula ya, Pak? Nah, itu cari sendiri. Kan udah saya kasih lihat, cari perintah inverse lah. Inverse. Ada inverse kan, metrik? Ada dong. Nah, plus tambahkan dengan tugas yang sebelumnya. Maksudnya? Kan ada tugas sebelumnya kan? Dimasukkan ke tugas 2 juga lah, enggak? Ditambah dengan tugas yang pertama. Tugas ditambah dengan tugas 1. Tugas 1 kan metrik kan? Yang manual kan? Oh, iya, Pak. Nah, itu masukkan juga ke dalam M-file. Paham? Paham kan? Tapi itunya yang mau dikirim sama Bapak itu hasilnya atau gimana nih? M-file-nya yang ini. Ngirimnya gimana itu? Oh, yang itu. Ini yang dikirim ke saya. M-file-nya yang dikirim ke saya. Nih. Mana tadi? Nih. Nih. Ini yang dikirim. Ini kan kalau dibuka pakai notepad bisa. Open with notepad tuh. Itu programnya.
Oke? Nah, tugas pertama Anda tadi kan yang mana tugas pertama? Tugas pertama kan ini kan? Tugas Anda yang pertama ini kan? Yang ini kan? Iya, Pak. Nah, ini jelas nih ada ini tugas Anda. Cuma ini semuanya dibentuk dalam MATLAB. M-file. M-file. Oh, ya, Pak. Ya. Oke. Tugas kedua saya share di WhatsApp. Tugas 1 dan tugas 2. Tunggu sebentar. Nah, tugas 2 ada. Oke, selesai. Jadi pertemuan kita hari ini selesai. Nanti kita akan gabung ke pertemuan minggu depan. Yang kelanjutannya, ini masih ada kelanjutannya ya. Kalian jangan sampai salah ya. Ini ada kelanjutannya nih. Ada join sama, nah penggunaan di apa SKM. Jadi kalau di sistem kendali multi variable gimana? Nah itu di pertemuan yang ketiga. Tapi materi sudah saya upload semua ya. Materi sudah saya upload semua. Baik pertemuan hari ini sama pertemuan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Itu kalau psikologi kan kita udah udah daftar, Pak. Nah, di psikologi nih saya kasih nih. Enggak lupa kita passwordnya kan, kita kalau harus kalau membuat passwordnya ada password baru, tanya ke Pak Iwan. Setahu saya psikologi bukan siapa, bukan learning. Psikologi Anda lupa password psikologi Anda. Iya. Bikin baru aja. Pak. Bikin baru aja. Kenapa nggak bikin baru? Pak, saya udah join belum, Pak? Di mana psikologi? Di mana? Join di mana? Hey. Di itu psikologi Bapak. Oh, psikologi. Di psikologi ya, saya lihat dulu. Ya kalau muncul ya join lah. Kalau dia muncul pasti join. Ah, udah tuh Ahmad Yamin, Saifuddin, Wicaksono Saputra udah. Tinggal si Jubliner aja yang belum tuh. Oh, si Udin aja lah yang ngambil filenya, ambil semua, Le. Ya terserah. Tuh mah urusan kamu sama temen kamu. Iya, Le. Oke. Udah ya, ini tugas sudah saya buat. Ini saya bikin lagi tugas. Ini tugas kedua ya. Tugas kedua tanggal 19. Filenya saya ambil file yang tadi. Tugas 2. Ingat ya yang dikasih ke saya M-file. Tugas pertama yang tulisan tangan. Anda foto boleh, Anda scan juga boleh. Bebas. Jadi tugas sudah 2 nih. Tugas pertama tulisan tangan Anda yang Anda tulis secara manual, bagaimana mencari determinan, cara mencari perkalian ini, segala macam yang ada di tugas 1 lah. Tugas 2-nya yang Anda kirim ke saya dalam bentuk M-file. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? 1, 2, 3. Satu orang nggak masuk si Wisnu. Nanti Wisnu kasih tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jubliner, Saifuddin, sama Muhammad Lutfi? Tidak ada? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu ketemu lagi. Ini udah jam 3 lewat. Ketemu lagi minggu depan. Kita kembali ke jam biasa untuk minggu depan jam 8. Ya? Ya, Pak. Saja, oke. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.